Dan ini ikhwan akhwat yang nyerang kita, mereka nggak tahu ini guru mereka. Kalau anda mau anda sebutin namanya atu-atu, anda bongkar sekalian biar kelenger lu, ntar mimisan lu. Astagfirullah. Buat mereka vape itu halal karena liquidnya menyehatkan dan lain-lain katanya. Memang ada penelitian tentang hal tersebut. Tapi sekali lagi awam mana mau denger. Ya, coba dibongkar kayak kasus kita sekarang. Kalau nggak habis juga. Terus kata aneh sih, itu inkonsistensi. Gimana pun vape ini baterai sama kimia liquidnya. Lebih bahaya dari tembakau pastinya. Terus nanti, kalau suatu saat ada produk rokok yang menyehatkan, berani halalin nggak lo? Nggak berani nggak? Inkonsisten. Standar ganda. Nggak masuk buat aneh sih. Tapi ya udah, itu pendapat mereka dalam perkara ijtihadiyah ini, maka anda hormati mereka sahabat-sahabat kamu. Anda bisa sebutkan nama mereka satu persatu kalau anda mau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih tentang permasalahan Ustadz Riyad Bajrai, teman-teman. Ini bukan hanya terjadi masalah tentang khilafiyah, tentang hukum fikih, masalah rokok, teman-teman. Tetapi, teman-teman, dia akan bongkar, katanya. Kata Ustadz Riyad Bajrai ini, kalau dia mau, dia akan bongkar. Ada banyak ustadz-ustadz dari kalangan yang bermanhajkan salaf yang masih merokok. Kalau dia mau, dia akan bongkar, teman-teman. Bahkan juga banyak dari kalangan para ustadz salafi yang vapean, teman-teman. Yang ngisap vape. Kalau dia mau, katanya, teman-teman, dia akan bongkar, teman-teman. Biar jatuh sekalian. Dan ini ikhwan akhwat yang nyerang kita, mereka nggak tahu ini guru mereka. Kalau anda mau anda sebutin namanya atu-atu, anda bongkar sekalian biar kelenger lu, ntar mimisan lu. Nah, dia menyatakan bahwa ikhwat dan ikhwan yang menyerang dia, gurunya juga merokok, kata dia. Ustadz-ustadz kita katanya juga merokok. Kalau dia mau, dia akan bongkar. Mungkin dia lupa, teman-teman. Manhaj salaf ini tidak gulu kepada satu orang. Tidak gulu kepada para ustadz. Jika ada ustadznya yang bermaksiat, yang sengaja menampakkan kemaksiatan secara terang-terangan, atau menghalalkan rokok, maka para jemaah salafi tidak akan mengikuti ustadznya. Manhaj salaf ini, teman-teman, bukanlah manhaj orang-orang yang hulu. Jika terbukti salah, maka kita tidak akan ikuti ustadznya. Orang-orang yang bermanhajkan salaf, dia sendiri sudah tahu, teman-teman, Ustadz Riyad ini pasti akan mengikuti kebenaran yang sesuai dengan Al-Quran, As-Sunnah, serta bagaimana pemahaman para sahabat. Bukan mengikuti ustadznya. Lagian, ngapain sih dibongkar aib ustadz-ustadz salafi lainnya? Apakah membongkar aib ustadz-ustadz lainnya ini tidak dosa? Jadi, kalau dia, teman-teman, menghalalkan rokok, jika seandainya ada ustadz-ustadz salafi yang masih merokok, tetapi mereka mungkin masih mengharamkan rokok. Tetapi mereka belum bisa berlepas diri secara sepenuhnya 100% dari rokok yang mereka hisap. Jadi berbeda kasusnya, teman-teman. Ketika ada orang yang masih meyakini hukum rokok itu haram, tetapi belum bisa melepaskan dirinya secara sempurna, merokok secara sembunyi-sembunyi, tidak ada orang yang tahu, tidak terekam kamera. Berbeda kasus dengan orang yang menampakkan kemaksiatan secara terang-terangan, yang merokok di pengajian, yang terekam kamera, sengaja pamer rokok. Ini berbeda kasusnya. Dan juga lebih berbahaya kasus antum, Ustadz. Antum yang menghalalkan rokok, ini berbeda kasus. Hanya mungkin satu-satunya di Indonesia, mungkin dunia, Ustadz Salafi yang menghalalkan rokok. Oke, coba kita lanjutkan lagi, teman-teman. Buat mereka vape itu halal karena liquidnya menyehatkan dan lain-lain katanya. Memang ada penelitian tentang hal tersebut. Tapi sekali lagi awam mana mau denger. Ya, coba dibongkar kayak kasus kita sekarang. Kalau nggak habis juga. Terus kata aneh sih, itu inkonsistensi. Gimana pun vape ini baterai sama kimia liquidnya. Lebih bahaya dari tembakau pastinya.
Terus nanti, kalau suatu saat ada produk rokok yang menyehatkan, berani halalin nggak lo? Nggak berani, inconsistent. Standar ganda. Nggak masuk buat aneh sih. Tapi ya udah, itu pendapat mereka dalam perkara ijtihadiyah ini, maka Anda hormati mereka, sahabat-sahabat kami. Anda bisa sebutkan nama mereka satu persatu kalau Anda mau. Ini menarik sahabatku semua. Menarik dari pernyataan Ustadz Riyad Bajrai ini. Dia menyatakan bahwa jika suatu saat nanti ditemukan sebuah produk rokok yang terbukti secara ilmiah, terbukti secara medis, dapat menyehatkan tubuh. Tidak ada mudaratnya pada tubuh kita. Tidak ada mudaratnya pada kesehatan kita. Dia bertanya, apakah kalian masih berani menyatakan produk tersebut haram? Dari sini saja teman-teman dapat kita simpulkan bahwa dia ini tidak paham. Kenapa para ulama mengharamkan rokok pada zaman sekarang ini? Karena terbukti secara medis, ilmu kedokteran menyatakan bahwa banyak zat-zat racun di dalam rokok tersebut yang dapat merusak tubuh kita, yang dapat menyebabkan penyakit hipertensi, kanker, serangan jantung, bahkan dapat membunuhmu. Dituliskan besar-besar teman-teman di kotak rokoknya, dapat membunuhmu. Tentang pertanyaan dia tadi teman-teman, jika ditemukan sebuah produk dan terbukti secara ilmiah dapat menyehatkan tubuh, tidak ada mudaratnya pada tubuh, bahkan mungkin bisa menyembuhkan penyakit. Jika sudah terbukti secara ilmiah dan diakui secara medis teman-teman, dan zatnya tidak ada mengandung unsur yang haram, maka bisa saja hukumnya tidak lagi menjadi haram. Tapi apakah ada produk demikian? Nah, sekarang teman-teman, Ustadz Riyad Bajrainya bukan hanya sekedar masalah khilafiyah rokok yang dibahas. Tetapi teman-teman, dia berencana membongkar aib-aib para ustadz, para YouTuber. Nih, ada seorang YouTuber teman-teman, yang membuat podcast. Saya nggak tahu siapa yang beliau maksud teman-teman. Juga bermanhajkan salaf. Dituduh juga rokokan, juga vapean, dijelek-jelekin sama Ustadz Riyad Bajrai. Siapakah YouTuber yang membuat podcast tersebut teman-teman? Mungkin teman-teman tahu, silahkan tulis di kolom komentar. Coba kita dengarkan teman-teman. Lucunya, salah seorang dari ustadz itu kemarin, dia bikin konten di podcast busuk yang jual nama agama, ikut ngomong dan nyerang kita. Tuh, asal kalian tahu busuknya para pemain di situ. Ada ustadz katanya teman-teman, di podcast yang dia katakan berkedok agama, podcast berkedok agama, ikut menyerang dia. Ya, kalau ada podcast yang bertanya tentang hukum rokok, atau ada pendapat seorang ustadz yang menghalalkan rokok, seperti dia ini yang menghalalkan rokok, maka suatu hal yang wajar jika ustadz tersebut membongkar kedustaan fatwa bahwa rokok itu halal. Diluruskan. Maka ini adalah suatu hal yang wajar, bukan memburuk-burukan pribadi dia. Ini saya saksikan teman-teman, kalau saya perhatikan, Ustadz Riyad Bajrai ini orangnya terlalu meledak-ledak. Terlalu beremosi. Ikut ngomong dan nyerang kita. Ana akan gambarkan sedikit untuk kalian busuknya mental orang-orang sosmed, konten kreator, hamba-hamba algoritma, dai-dai yang nebeng tenar ini. Dai-dai nebeng tenar. Ada satu podcast yang dulu Ana arahkan sejak pendiriannya. Karena mereka memang para sahabat dekat. Tapi kesimpulan akhirnya memang ahli tauhid nggak bisa bareng sama hamba medsos dan hamba nelpon. Kita ahli tauhid, apa-apa fokusnya di tauhid, di ikhlas, ngehindarin ria, ngehindarin sum'ah, ngehindarin pencitraan, tuh, pagar manhaj disiplin dan lain-lain, itu kita. Mereka fokusnya justru perhatian makhluk, views makhluk. Nah, susah, nggak bisa nyambung memang. Emang nggak bisa nyambung, usulnya udah beda. Jadi, beliau menyatakan bahwa podcast yang beliau maksud ini adalah podcast sahabat dia sendiri.
Luar biasa. Sahabat Dia Sendiri pun tidak luput dari mulutnya Ustadz Riyad Bajrai ini. Podcast sahabat Dia Sendiri yang membimbingnya pada awal-awalnya. Agar manhaj kalau misalnya bertentangan dengan keuntungan dan lain-lain, ya diterabas deh itu. Simpulannya ujungnya itu. Ya. Busuknya gocekan mereka luar biasa. Mereka adalah para sahabat kami. Sahabat kami. Oke. Ya. Kita sudah penuhi hak-hak mereka untuk dinasehati, dihusnudzonin, dan dikasih uzur bertahun-tahun. Host podcaster ini dari Jakarta ujung datang ke Rahmi Hatas ini, duduknya di depan. 2 kali kedatangan Ane ingat. Masya Allah. Pulangnya ke rumah mamah Ane, duduk majelis makan nasi uduk, nongkrong ngobrol bercanda sama abang Ane. Dia lakukan semua hal itu sebagai upaya supaya Ana lunak dan mulai mau masuk jadi pemateri di podcastnya. Tadinya Ana nggak mau. Cuman karena ngelihat demikian, mau terima nasihat, mau diarahkan perkara manhaj, diarahkan dan lain-lain, akhirnya oke, kita masuk ke podcastnya. Sekali, 2 kali. Setelah Ana masuk, pertama kali, udah sejak itu nggak pernah datang kajian lagi. Tuh. Jujur ya teman-teman, saya tidak tahu YouTuber siapakah yang dimaksud oleh Ustadz Riyad Bajrai ini. Katanya seorang YouTuber yang membuat podcast, dan beliau sendiri pada awal-awalnya yang membimbing podcast tersebut, teman-teman. Dan beliau pun juga pernah hadir di podcast tersebut. Mungkin ada teman-teman yang tahu, silahkan tulis di kolom komentar. Apakah kalian tahu? Dia tukang gocek ustadz-ustadz. Dia ngakak happy kalau udah bisa ngegocek dan manfaatin ustadz-ustadz untuk kepentingan pencitraan dan besarkan program podcastnya. Sifat nifak kental luar biasa padanya. Sekarang mereka bersama, itu ustadz yang dulu yang aneh bawa, yang aneh yang bawa kepada mereka. Itu ustadz yang vapean itu dulu tuh. Aneh yang bawa dan kenalkan kepada mereka. Dia dan gengnya, aneh yang bawa kepada mereka. Ustadz itu yang kemarin ikut bikin podcast nyerang kita. Ini ustadz dulu, ketika aneh bilang, aduh aneh nggak bisa vapean batuk kalau tidur terus amandel. Ini ustadz yang bilang, oh itu ente pertama doang. Aneh juga gitu dulu pertamanya. Tuh ustadz, kemarin dia bikin podcast ikut nyerang kita. Di prank nggak gue? Dia yang nasehatin aneh. Enggak, itu pertama doang, lama-lama ente enggak. Oke. Bahkan berdasarkan kesaksian teman-teman ya, dia yang ngajarin sama teman-temannya, apabila ini sesuatu yang layak untuk dikonsumsi, maka kita konsumsinya dengan bismillah. Dia yang bilang. Benar, itu kaidah benar nggak? Benar, sesuatu yang layak dikonsumsi. Cuma asal lu tahu tuh dia begitu. Jika memang demikian teman-teman, seperti yang saya katakan di awal video tadi, jika memang ada ustadz yang vapean, yang masih rokokan, mungkin ustadz-ustadz tersebut teman-teman masih meyakini bahwa rokok ataupun vape itu hukumnya haram, tetapi belum mampu untuk meninggalkan rokok itu secara sempurna. Kalaupun dia itu masih merokok atau masih vapean teman-teman, dia sengaja menampakkan di publik secara terang-terangan, maka kita tidak boleh mengikutinya. Maka kita harus tinggalkan ustadznya. Seperti yang saya katakan tadi, manhaj salaf, orang-orang yang bermanhajkan salaf tidak mengikuti ustadz. Orang-orang yang bermanhajkan salaf tidak hulu kepada ustadznya. Kalau sudah bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah dengan para sahabat, bertentangan dengan Sunnah, maka akan kita tinggalkan. Jika memang ada ustadz demikian, atau jangan-jangan ini hanyalah fitnahan dari Ustadz Riyad Bajrai sendiri. Jikapun benar teman-teman, jikapun seandainya ada ustadz yang demikian sesuai yang dia ceritakan, dan dia nanti, kalau dia nanti menyebutkan nama ustadznya, ini sama saja dia membongkar aib orang tersebut, ustadz tersebut teman-teman. Karena berbeda hal dengan dia. Kalau dia, Ustadz Riyad Bajrai ini, dia meyakini rokok itu hukumnya halal. Ini yang kita perdebatkan. Ini yang kita permasalahkan. Dari zaman dulu teman-teman, sampai sekarang, yang kita ketahui bahwa hukum rokok itu haram, disampaikan oleh ustadz-ustadz salafi selama ini. Umat meyakini bahwa hukum rokok itu haram.
Khususnya bagi yang bermanhajkan salaf. Kalau teman-teman simak video fullnya Ustadz Riyad Bajrai ini, teman-teman, yang 1 jam lebih itu, teman-teman, menurut saya itu sudah tidak ilmiah lagi pembahasannya. Lebih banyak dia menceritakan aib orang lain. Membongkar katanya, membongkar aib-aib ustadz-ustadz salafi. Ada ustadz salafi yang masih merokok lah, ada ustadz salafi yang masih vapean lah. Bahkan dia juga menyatakan ada ustadz salafi yang na'udzubillah. Tidak ilmiah lagi, teman-teman, pembahasannya. Sungguh berbahaya sekali mulutnya Ustadz Riyad Bajrai ini, teman-teman. Seharusnya jika dia sudah ketahuan merokok kemarin, seharusnya dia klarifikasi. Seharusnya dia mengakuinya dan minta maaf bahwa dia sudah melakukan kesalahan, kemaksiatan. Malah teman-teman, dia menyatakan hukum merokok itu halal. Lebih parah lagi dari orang-orang aswaja. Orang-orang aswaja masih meyakini hukum merokok itu makruh. Kalau si Bajrai ini, hukum merokok itu halal, teman-teman. Halal. Bahkan dia membongkar aib para ustadz-ustadz salafi yang masih merokok. Ini, ya, teman-teman bisa nilai sendirilah bagaimana karakter dari Ustadz Riyad Bajrai ini, teman-teman. Tapi bagi saya pribadi, saya menganjurkan kepada teman-teman yang masih belajar, yang masih ngambil ilmu kepada Ustadz Riyad Bajrai, yang masih ikut pada kajian-kajiannya, sebaiknya tinggalkan, teman-teman. Sebaiknya carilah ustadz-ustadz salafi yang lain, yang masih lurus, yang tidak rokokan, yang tidak mengunjing. Semoga video ini bermanfaat. Saya Reski Mesa Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.